Alhamdulillah kita jumpa lagi di acara Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah. Nah, beli kenari 1 biji, dicobain rasanya asam. Pemirsa, mari mengaji bersama Ustadz Syam. Alhamdulillah Ustadz Syamnya sudah hadir bersama kita dan Umi Lulung mohon pamit duluan kan. Oh gitu. Duluan. Kondangan. Kan rumahnya. Nyamber. Kita pamit duluan. Mau ngaji. Nyamber aja kondangan, semuanya udah pada dibubarin. Oh iya benar. Ustadz Syam, peranan anak dalam wanita. Dalam wanita. Peranan anak dalam keluarga. Kayaknya kangen sama bininya ini nih. Saya keinget bini saya mulu. Ya, peranan anak dalam keluarga. Jadi kalau misalnya berbicara anak, berbicara keturunan, Masya Allah, yang berbicara juga belum ada pengalaman, maka kita harus buka panduan kita semua. Oh, apa panduannya? Coba. Apa ya? Kepo banget apa ya? Kita harus buka Al-Quran sama-sama, yaitu surah. Kalau hari ini kita insya Allah akan baca surah Al-Furqan ayat 74 dan 75. Oh, membaca surat sama 74 dan ayat. 75. Lupa dia tuh. Di halaman 366, juz 19, sebelah kanan paling bawah. Masya Allah. Ini Ustadz Syam pilih kenapa? Apa maknanya itu? Jadi alhamdulillah ayat ini adalah doa yang sering sekali kita bacakan. Dan saya yakin pemirsa di rumah juga semua hafal. Oh begitu. Ya, jadi silahkan buka Al-Qurannya surah Al-Furqan ayat 74 sampai dengan ayat 75. Ya, silakan Ustadz Syam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ustadz Syam, Ya, luar biasa ya indahnya. ya kalau orang Arab bilangnya nagom. Nazam apa nih? Nagom, irama gitu ya. Irama apa? Tadi namanya irama bayati. Jadi Bayati. irama yang umum dipakai oleh imam-imam. Salah satu imam Mekah namanya Syekh Mahir Al-Mu'aqli menggunakan irama ini ketika imam. Bayati ini ya. Ustadz, dari ayat ini apa yang bisa kita kaji dengan hubungannya peranan anak dalam keluarga? Tadaburnya gitu ya, tadabur ayat. Insya Allah berarti sering baca doa ini ya. Rabbana. Rabbana hablana, bukan? Iya benar. Min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqin Imama. Masya Allah. Tadabur dulu, tadabur. Oke. Jadi biar lebih dalam lagi ketika kita membacanya, biar lebih khusyuk lagi ketika kita berdoanya, maka kita harus tahu apa makna yang terkandung daripada ayat yang kita baca tadi, apa yang makna yang terkandung daripada doa yang sering kita bacakan sehari-hari. Intinya meminta keturunan dan pasangan yang menjadi qurrata a'yun bagi kita. Namun terkadang banyak di antara kita yang mengartikan qurrata a'yun secara sangat sederhana. Artinya qurrata a'yun dia bilangnya penyejuk hati. Padahal sesungguhnya arti daripada qurrata a'yun lebih luas daripada penyejuk hati tersebut.
diambil dari ayat pertamanya, walladzina yaquluna rabbana, dan orang-orang yang meminta kepada Allah, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, hablana. Dimulai dari kata hablana atau kalimat hablana. Pernah baca doa sapu jagat? Rabbana atina. Atina artinya ya Allah berikan kami. Atina artinya berikan kami. Kemudian a'tina. A'tina juga artinya a'tina, berikan kami. Hablana juga artinya berikan kami. Hablana. Tapi ketika mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, yang diminta adalah sesuatu yang umum. Ya Allah, berikan kami kebaikan dunia. Wa fil akhirati hasanah, berikan kami kebaikan akhirat. Tapi tidak spesifik permintaannya apa. Ketika mengatakan a'tina, ya Allah berikan aku a'tina rizqan, berikan aku sesuatu, ya rezeki. Rezeki itu luas kan? Tapi ketika meminta tentang pasangan dan keturunan, utamanya anak-anak, maka redaksi Al-Quran menggunakan bukan atina, bukan a'tina, tapi menggunakan hablana. Apa arti hablana? Hablana artinya, ya Allah berikan saya sesuatu yang sangat spesial, yang sangat spesifik. Apa sesuatu yang spesifik itu? Lana, bukan alaina, bukan kepada kami, tapi lana, bagi kami. Sesuatu yang spesial, yang directly, yang langsung untuk kami, lana, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina. Apa arti dzurriyyatina? Keturunan kami, bukan anak-anak kami. Kenapa doa ini menggunakan dzurriyyatina, bukan auladina? Bahasa Arabnya anak-anak kami itu aulad. Ya, aulad. Apa perbedaan aulad? Kalau aulad yaitu anaknya. Berapa orang anaknya? Bang Yadi anak berapa? 5. Saya dulu? 2. Yang bicara belum punya anak. Saya 5 bersaudara. Ya, jadi dikatakan. Berarti Ustaz Syam anak tunggal. Enggak, kok anak tunggal? Dari 5 saudara. Kok gimana ceritanya? Mana sih? Anaknya 5, kalau tunggal 1. Berarti anak pertama. Aulad. Maka kalau dikatakan anak-anak itu keturunan kita, anak kita adalah aulad. Tapi Al-Quran tidak menggunakan min azwajina wa auladina. Tidak. Al-Quran menggunakan wa dzurriyyatina. Apa maksud daripada dzurriyyatina? Bukan hanya anak kandung, tapi anaknya anak kita, anaknya cucu kita, anaknya lagi, anaknya lagi, anaknya lagi. Kita minta kepada Allah dijadikan qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Qurrata a'yun artinya adalah penyejuk mata. Bukan penyejuk hati. Why? Kenapa penyejuk mata bukan penyejuk hati? Karena orang Arab biasanya dahulu menggunakan kalimat ketika dia marah kepada orang lain, dia akan mengatakan athkhanallahu ainah. Semoga matanya menjadi panas. Apa maksud matanya menjadi panas? Ada 2, biar gampang dipahami begini. Ada 2 orang ibu berdiri di depan rumah sakit. Karena sekarang lagi zamannya, lagi masanya. Ada 2 orang ibu berdiri di hadapan rumah sakit. 1 orang ibu anaknya datang keluar, dinyatakan sembuh daripada COVID-19. Ibunya menangis, mengeluarkan air mata. Ibu yang satu meneteskan air mata karena ternyata anaknya baru saja divonis positif COVID-19. 2 orang ibu ini sama-sama menangis. Ibu yang pertama menangis menyambut kesembuhan anaknya. Air mata yang keluar disebut dengan air mata yang sejuk. Maka disebutkan qurrata a'yun. Tapi air mata ibu yang kedua melepaskan anaknya untuk diisolasi. Dia pun menangis. Tapi menangisnya karena sedih. Maka disebut air mata panas. Ada 2 orang ibu berdiri di airport. Berdiri di bandara. Lalu sang ibu yang pertama memeluk anaknya dan menangis. Kenapa? Anaknya mau keluar negeri untuk belajar. Dia sedih ditinggal oleh anaknya. Tapi ada seorang ibu memeluk anaknya. Dia juga menangis. Dia menangisnya apa? Dia menyambut anaknya yang sudah lama tidak mudik dari kampung halamannya. Dua-duanya menangis, tapi air matanya berbeda. Satu air mata kesedihan, satu air mata yang bahagia. Maka air mata bahagia disebut dengan qurrata a'yun. Bang Yadi pulang ke rumah, melihat anaknya ternyata di pojokan kamar. Ternyata dia lagi hafal Quran. Menetes air mata Bang Yadi. Saking senengnya, saking bahagianya, saking bangganya disebut dengan qurrata a'yun. Beda cerita, ada orang tua pulang dari rumahnya dengar kabar
Mas, anak kita kenapa? Ketangkap polisi. Kenapa? Narkoba. Menangis ayahnya. Astaga. Kenapa? Menangis sedih. Kok bisa anakku seperti ini? Maka disebut air matanya panas. Maka yang kita minta sama Allah, ya Allah, buat aku menangis. Buat aku mengeluarkan air mata. Air mata apa? Air mata yang sejuk. Air mata saking bahagianya, dia tidak mampu menahan air matanya. Pernah nggak sih kita bangga sama orang tepuk tangan sampai terharu, sampai menetes air mata karena ternyata anaknya diwisuda dengan cum laude, Masya Allah. Dan itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Syaratnya, kata Al-Quran, bukan hanya meminta pasangan dan anak-anak menjadi qurrata ayun. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Semua tergantung daripada imamnya. Bagaimana imamnya mendidik keturunannya menjadi seorang yang bertakwa. Bagaimana seorang imam mencontohkan takwa di dalam keluarganya. Bukan seorang imam ketika dia berada di masjid dia sholat dengan khusyuk. Tapi ketika pulang ke rumahnya dia marahin istrinya. Dia marahin anak-anaknya. Apa yang kau lakukan di sini? Libur terus. Udah 2 minggu di rumah gak ada yang kau lakukan. Maka anak-anak tidak ada yang ingin memeluk ayahnya. Tidak ada yang mengeluarkan air mata saking bangganya dengan ayahnya. Maka dimulai dari diri kita sendiri. Supaya membentuk anak-anak yang membuat kita menangis. Karena bangga terhadap prestasi mereka, bangga karena mereka mendoakan setiap hari, itu yang disebut dengan qurrata a'yun. Ulaika yujazaunal ghurfata bima sabaru. Maka Allah sambung di ayat 75, mereka akan diberikan istana di dalam surga. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zakatnya, bukan karena hajinya, bukan karena sedekahnya, tapi karena apa? Bima sabaru, karena sabarnya. Karena sholat butuh sabar, puasa butuh sabar, apalagi mendidik anak menjadi keturunan yang qurrata ayun, itu membutuhkan kesabaran. Shadaqallahul azim. Luar biasa penjabaran ayat ini. Keren banget ya. Dalam Ternyata, banget. Masya Allah ya. Masya Allah Ini banget. lebih khusyuk lagi nanti, ya Allah, aku pengen nangis ya Allah melihat anakku diwisuda. Aku pengen nangis melihat anakku menjadi anak yang soleh gitu. Terima kasih banyak Ustadz Syam, terima kasih banyak Umi Hajah Lulung. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Sedikit yang kita bisa ambil bahwa anak bisa menjadi penyejuk mata kedua orang tua, anak bisa menjadi buah hati orang tua, anak bisa menjadi permata dan perhiasan orang tua. Anak juga bisa membawa orang tua ke surga, tapi hati-hati. Anak juga bisa membawa orang tuanya ke neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Terima kasih banyak pemirsa sudah menyaksikan acara Sakinah. Sayangi keluarga, insya Allah berkah. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan dengan hari ini kita mengkaji tadabbur ayat, kita ditambah yakin untuk berdoa kepada Allah. Karena memang air mata itu ada 2, tadi dinyatakan yaitu air mata yang namanya terharu, tapi juga ada air mata kesedihan. Mudah-mudahan jangan jadi air mata buaya ya. Auzubillahimin zalik. Yuk sama-sama kita istighfar dulu ya pemirsa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan juga anak turunan kami menjadi penyejuk mata kami dan penyejuk pandangan mata kami. Jadikanlah kami ya Allah Ta'ala dan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami مولاي صل وسلم دائما أبدا